Nggak ada perang besar yang terjadi, nggak ada pasukan asing yang menginvasi, dan nggak ada pula penjajahan oleh bangsa lain. Namun, di tengah Samudra Pasifik, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan jejak runtuhnya suatu peradaban. Hari ini, pulau itu dikenal sebagai Pulau Paskah, atau oleh penduduk aslinya disebut Rapa Nui. Lalu, Sanak, bagaimana masyarakat Rapa Nui ini bisa menghancurkan dirinya sendiri tanpa ada satupun musuh yang datang menyerang? Semuanya akan kita bahas secara tuntas di sini. Selamat datang Sanak Sadonyo di Carito Uda. Ratusan tahun lalu, Rapa Nui bukanlah pulau tandus seperti sekarang. Pulau ini dulunya dipenuhi hutan lebat. Ribuan pohon palem raksasa tumbuh hampir di seluruh wilayah ini. Tanahnya subur dan lautnya kaya akan ikan dan hasil laut lainnya. Sangat mirip seperti negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Masyarakat Rapa Nui hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka bertani, menangkap ikan, dan membangun komunitas yang teratur. Yang perlu kita pahami, mereka ini bukan masyarakat yang primitif loh. Mereka memiliki struktur sosial, pembagian peran, dan pengetahuan teknik yang cukup mumpuni. Dalam kondisi ini, Rapa Nui berada dalam keseimbangan. Gak ada yang berlebihan dan gak ada kekurangan. Sampai akhirnya, sebuah ide besar lahir dari masyarakat ini. Sebuah ide yang nantinya menjadi simbol dan identitas dari masyarakat Rapa Nui. Ide itu adalah pembuatan patung raksasa yang disebut Moai. Pada awalnya, Moai bukan patung raksasa seperti yang dikenal sekarang. Ukurannya relatif kecil dan jumlahnya terbatas. Awalnya, patung Moai ini dibuat untuk menghormati para leluhur. Mereka dipercaya sebagai simbol kekuatan, identitas, dan perlindungan bagi setiap klan yang ada di pulau ini. Semakin penting seorang leluhur, maka semakin besar patung yang akan dibuat. Di titik ini, kegunaan dan tujuan pembuatan patung Moai masih masuk akal. Gak ada yang salah. Sampai akhirnya, patung Moai berhenti menjadi simbol dan mulai menjadi sebuah perlombaan. Setiap klan ingin patung yang lebih besar, lebih tinggi, dan lebih mengesankan. Bukan untuk leluhur, tapi untuk status sosial. Moai yang awalnya hanya beberapa ton berubah menjadi puluhan ton. Untuk memahatnya dibutuhkan tenaga besar. Salah satu hal paling menarik dari patung Moai ini adalah cara pemindahannya. Banyak peneliti percaya bahwa patung Moai dipindahkan bukan dengan cara diseret, melainkan dijalankan. Gimana tuh caranya? Dengan tali di kedua sisi, patung digoyangkan secara perlahan, seolah berjalan sendiri menuju tempat tujuannya. Ini adalah teknik yang cerdas, namun tetap membutuhkan sumber daya yang besar. Tali-tali yang digunakan terbuat dari serat tumbuhan dan kayu-kayu dari pohon dibutuhkan untuk menopang bagian bawah patung Moai raksasa ini. Semakin besar Moai, semakin banyak kayu yang dibutuhkan. Dan karena dibutuhkan kayu dalam jumlah yang sangat banyak dan masif, pohon-pohon ditebang sedikit demi sedikit. Hutan mulai goyah dan gundul, tapi nggak ada yang mau berhenti. Karena di Rapa Nui saat itu, berhenti berarti kalah, dan berhenti berarti kehilangan kehormatan. Inilah titik berbahaya dalam sejarah peradaban manapun. Saat gengsi kolektif, kerakusan dalam mencari keuntungan pribadi, dan sifat iri dengki mulai mengalahkan logika. Aktivitas ini awalnya nggak langsung terasa dampaknya. Kehidupan masih berjalan seperti biasa. Sampai perlahan semuanya berubah. Hutan yang gundul mulai merusak tanah. Erosi terjadi di mana-mana. Dan hasil pertanian menurun. Tanpa pohon besar, perahu-perahu sulit untuk dibuat. Sehingga akses ke laut pun jadi berkurang. Dan ujung-ujungnya, sumber protein jadi menipis. Pulau yang dulunya hijau subur kini sudah menjadi gundul. Tapi ironisnya Sanak, di saat alam mereka mulai runtuh, patung-patung Moai justru semakin besar. Seolah-olah mereka mencoba menutupi kehancuran dengan simbol kebesaran. Tapi menurut Sanak, kalau nggak dipindahin pakai cara seperti itu, gimana lagi caranya biar patung sebesar gaban ini bisa dipindahin? Coba tulis komentarmu di bawah. Oh iya, hal ini bikin kita teringat ya Sanak,
akan suatu negara di dunia ini yang sudah jelas penduduknya tertimpa musibah dan bencana akibat deforestasi hutan, tapi malah mendorong untuk menciptakan lebih banyak lagi kebun sawit, yang pastinya akan menebang ribuan bahkan ratusan ribu hektar hutan lainnya. Kalau nggak salah sih nama negaranya Konoha ya. Yang jelas bukan Indonesia ya, Sanak. Di Indonesia kan nggak mungkin terjadi hal-hal kayak gini dong. Iya kan? Iya kan, Sanak? Jawab dong. Oke, kita lanjut. Ketika sumber daya mereka habis, konflik antar masyarakat akhirnya tidak terhindarkan. Persaingan klan berubah menjadi permusuhan. Kelaparan mulai terjadi. Akibatnya, struktur sosial pun mulai runtuh. Dan sesuatu yang sangat simbolis pun terjadi saat itu, yaitu patung-patung Moai mulai dijatuhkan. Moai yang dulunya dihormati, kini dianggap sebagai simbol kegagalan. Nggak lagi mereka disembah dan nggak lagi dijaga. Masyarakat Rapa Nui menghancurkan simbol yang dulu mereka banggakan. Ini bukan sekadar kehancuran fisik, tapi ini adalah kehancuran makna. Dan ketika orang-orang Eropa pertama kali tiba, mereka sudah nggak menemukan peradaban besar. Yang mereka temukan hanyalah pulau kecil, penduduk yang berkurang drastis, dan patung-patung batu yang diam membisu. Nggak ada lagi kejayaan, dan nggak ada lagi kemenangan. Hanya sisa-sisa keputusan masa lalu. Patung Moai memang masih berdiri hingga hari ini. Sebagian ada yang menghadap laut, dan sebagian lagi tergeletak di tanah. Bukan sebagai simbol kejayaan, tapi sebagai saksi bisu. Rapa Nui tidak runtuh karena musuh. Mereka runtuh karena tidak tahu kapan harus berhenti. Simbol kebanggaan mereka perlahan berubah menjadi beban. Dan inilah pelajaran paling mengganggu dan paling berharga dari Pulau Paskah. Bahwa sebuah peradaban tidak selalu dihancurkan dari luar, tidak selalu oleh kekuatan asing, tapi terkadang ia runtuh oleh keserakahan, gengsi, dan bahkan oleh hal yang paling dibanggakannya sendiri. Kita sebagai orang dan masyarakat yang berakal sehat, punya logika, serta punya simpati dan empati, harusnya mengerti dan belajar dari kesalahan masyarakat Rapa Nui ini. Bukannya malah ikut-ikutan dan mengulang lagi sejarah pahit yang terjadi pada mereka. Berusahalah untuk hidup seperti layaknya manusia pada umumnya, dan jangan mencoba menjadi keledai. Seekor keledai suka jatuh di lubang yang sama, dan dia hanya tahu soal bertahan hidup. Dia nggak ngerti apa itu norma dan empati. Yang penting bisa makan dan reproduksi aja. Sampai di sini dulu video kita kali ini, Sana. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau ada hal yang kamu mau kita bahas di video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau kamu suka dengan pembahasan dan pembawaan channel ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sana Uda Sadonyo.